bergabung 39 bareng sama saya dan juga Pak Surahmin sebagai pemateri ya. Berarti kurang lebih ada 38 orang yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang sudah tepat waktu di malam hari ini gitu ya. Hari ini kita sama-sama mau workshop bareng dengan Pak Surahmin, tapi sebelum saya lanjut gitu ya ke perkenalan ke Pak Surahminnya sendiri, saya memperkenalkan tentang pengajar belajar. Mungkin di sini yang bergabung ada yang sudah pernah bergabung dengan workshop pengajar belajar atau yang baru pertama kali gitu ya. Nah, ini saya mau menjelaskan lagi tentang pengajar belajar adalah sebuah komunitas yang dimana pengajar belajar ini mengakomodir kebutuhan belajar dari para pengajar. Bukan cuma pengajar aja tapi ya Bapak Ibu, jadi calon pengajar juga bisa ikut untuk di workshop kita karena ini terbuka untuk siapapun yang ingin belajar khususnya di bidang tentang pengajaran dan mengajar gitu ya. Dan PB sendiri sudah berhasil meraih 9.600 pengikut di media sosial, sudah ada 7.500 lebih peserta program dan juga ada kurang lebih 5 ya program reguler setiap bulannya. Dan PB sendiri ini punya 3 program utama. Yang pertama adalah pengajar belajar bersama, yaitu workshop yang kita lakukan seperti pada malam hari ini gitu ya Bapak Ibu, ada praktik dan teknologi terbaik untuk membantu pengalaman mengajar kepada guru-guru. Dilakukannya sinkronus dan ada komunitas WA group yang kita buat. Lalu yang kedua ada kelas. Kelas itu adalah platform yang menyediakan materi pelajaran gratis yang Bapak Ibu bisa akses tentunya. Di sini selain platform belajar, ada juga sumber daya yang Bapak Ibu bisa pakai untuk mengajar di kelas. Lalu yang ketiga adalah teman pengajar belajar. Nah, ini yang eksklusif nih. Jadi TPB adalah keanggotaan eksklusif bagi para pendidik yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan hari ini spesialnya adalah yang akan menjadi pemateri itu adalah salah satu anggota yang sudah bergabung di teman pengajar belajar lebih dari 3 tahun. Maaf ralat, lebih dari 2 tahun. Karena TPB sendiri udah ini ya, TPB udah jalan kurang lebih 2 tahun gitu. Jadi dari awal beliau udah bergabung gitu ya. Jadi ini keanggotaan eksklusif yang bisa Bapak Ibu rasakan manfaatnya kalau bergabung. Nanti teknisnya bagaimana pendaftarannya akan saya jelaskan di akhir kelas. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana. Kalau di akhir kelas dengerin dulu informasi atau pengumuman dari saya. Nah, dapatkan sertifikat 8 JP dengan yang pertama wajib hadir pada seluruh sesi pelatihan. Hari ini hanya 1 kali, jadi Bapak Ibu pantengin dari awal sampai akhir. Lalu nanti di akhir presensinya akan diberikan secara manual. Tidak akan saya bagikan di luar Zoom ini. Jadi presensi hanya ada di Zoom. Jadi di link chat di Zoom tidak akan dibagikan keluar di WA group ya Bapak Ibu. Jadi yang hadir saja yang bisa melakukan presensi. Lalu wajib berpartisipasi aktif dalam acara serta mengerjakan semua tugas yang ada. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas resmi, tapi nanti akan ada penugasan khusus dari Pak Surahmin. Nanti Bapak Ibu juga akan di briefing oleh Pak Surahmin gitu ya. Lalu yang terakhir mengisi survei pada link yang akan diberikan di kolom chat. Jadi yang wajib Bapak Ibu lakukan adalah hadir, lalu melakukan presensi dan juga survei. Itu 3 hal yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan sertifikat 8 JP. Nah, sertifikatnya kapan akan diberikan? Nanti saya akan informasikan kapan sertifikatnya akan diberikan ya Bapak Ibu. Jadi sabar-sabar aja dulu gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk akses materi workshop hari ini. Ada rekaman dan materi pada seperti biasa ya. Akan Bapak Ibu dapatkan di link Google Drive setelah Bapak Ibu mengisi survei di akhir workshop. Saya tegaskan sekali lagi, rekaman dan materinya akan Bapak Ibu dapatkan di Google Drive kalau Bapak Ibu mengisi survei di akhir workshop. Jadi, kalau Bapak Ibu di grup yang tanya-tanya boleh minta bantuannya ya, informasikan ke teman-temannya untuk rekaman dan materinya itu di survei di akhir workshop. Gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ada kesepakatan bersama nih. Ada 5 hal yang perlu kita ikuti bersama-sama. Yang pertama, workshop ini direkam dari dimulai dari awal sampai akhir. Jadi
mohon izin untuk meminta rekamannya. Kalau misalnya Bapak Ibu terekam, mohon izin ya. Lalu yang kedua, silakan posisinya mute supaya kalau nanti ada pemateri menjelaskan tidak terganggu atau terdistraksi. Lalu yang ketiga, silakan lakukan komunikasi melalui chat box. Jadi ini diskusi aktif dan kemarin pematerinya juga menyampaikan harapannya Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan atau jawaban-jawaban gitu ya. Bisa melalui kolom chat. Jadi Bapak Ibu kalau mau memberi tanggapan bisa di kolom chat, tapi kalau memang mau mengatakan secara langsung bisa pakai fitur raise hand. Supaya kalau nanti Bapak Ibu menyalakan fitur raise hand, kita bisa mempersilahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ngomong langsung tanpa ada izin dari kami, saya izin untuk langsung mute supaya tidak terdistraksi. Lalu yang terakhir gunakan laptop karena hari ini kita akan mencoba inovasi digital ya. Jadi kita akan mencoba sebuah platform yang nanti akan dicontohkan oleh speaker kita. Itu untuk kesepakatan bersamanya. Silakan ditaati bersama-sama. Nanti kita akan merasakan manfaatnya gitu ya di tengah-tengah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke ini dia, workshop pada malam hari ini mengoptimalkan modul ajar yang kontekstual melalui inovasi digital bersama dengan Pak Surahmin. Siapa sih Pak Surahmin ini? Beliau adalah Pak Surahmin, kalau guru-guru di sekolahnya memanggilnya Pak Rahmin gitu ya. Beliau S2 jurusan Magister Sains Sekolah Dasar di salah satu perguruan tinggi di Kota Palu. Wah, sudah S2 nih teman-teman. Lalu Pak Surahmin sendiri aktif sebagai penggerak di KKG di wilayah 3 Gugus 9 di Palu. Selain itu beliau juga sebagai coach di kelas poin, mentor kuisis, dan senang berbagi kepada guru-guru se-Indonesia. Jadi jangan ini ya jangan khawatir gitu ya. Beliau memang suka berbagi gitu ya, terutama untuk malam hari ini. Dan Pak Surahmi juga sebagai salah satu anggota aktif di komunitas teman mengajar belajar, dan beliau juga termasuk salah satu anggota yang selalu aktif di grup ya, memberikan komen-komen, mengucapkan selamat datang kalau yang baru join, sharing informasi gitu ya. Oke, ini Pak Surahmin yang udah ada, sudah muncul. Selamat malam Pak Surahmin. Ya, selamat malam Mbak Dian. Oke, sudah siap Pak? Insya Allah sudah siap. Oke. Oh, tadi tuh saya memperkenalkan Pak Surahmin, tapi saya lupa memperkenalkan diri ya. Terima kasih Pak Surahmin sudah menyebutkan nama saya. Saya Diana Valita, Bapak Ibu yang akan menemani Pak Surahmin juga dan Bapak Ibu sekalian untuk belajar pada malam hari ini. Oke, kalau gitu langsung aja ya Pak. Untuk membawakan materinya, saya persilahkan untuk Pak Surahmin. Ya, terima kasih banyak Mbak Dian. Selamat malam Bapak Ibu, guru-guru hebat tentunya ya. Mau belajar meluangkan waktunya di saat waktu istirahat untuk mengasah kemampuan Bapak dan Ibu guru semuanya. Dalam hal ini, jadi di sini saya bukan sebagai apa ya narasumber, tapi kita belajar bersama gitu. Jadi di sini nggak ada yang menggurui dan nggak ada yang lebih. Nah, akan tetapi kita semuanya di komunitas pengajar belajar ini kita seakan-akan belajar bersama supaya kita bisa mengetahui sampai di mana kemampuannya kita menerapkan kurikulum merdeka. Nah, jadi mohon izin share screen dulu Mbak Dian ya. Izin share screen dulu. Silakan Pak. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu, jadi materi pada malam ini, maaf kok biasanya kalau mengajar ya, kebiasaan mengajar dengan anak-anak biasanya mengatakan pagi, soalnya kan kita sering pagi gitu karena mengajar. Jadi seperti itu. Jadi karena kebiasaan, jadi seolah-olah kita mengatakan pagi. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan dulu ya. Makanya kalau misalnya kita tidak kenalan, maka kenalan dong. Nah, jadi ini adalah riwayat profil saya. Nama adalah Surahmin. Kemudian saya berasal dari Karanganyar, yaitu di Jawa Tengah.
lahir pada tanggal 12 April tahun 83. Saya termasuk salah satu guru SD Impres Boyoge di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya silakan jawab di kolom chat Zoom. Apakah di sekolahnya Bapak Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka? Mungkin jawabannya bisa di-share di kolom chat Zoom. Sudah Pak, iya sudah, belum sepenuhnya. Oke, Pak. Baru kelas 1 dan 4, baik. Oke, wah keren ya. Banyak banget nih kayaknya nih yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas respondingnya. Terkait tentang implementasi kurikulum Merdeka, itu memang pada umumnya sudah tahun kedua ini, pada awalnya itu dimulai dari kelas 1 dan 4. Sama seperti di sekolahnya kami, yaitu pada SD Impres Boyoge, kami sudah menerapkan semuanya kurikulum Merdeka dari kelas 1 sampai 6. Dan insya Allah Bapak Ibu, kita kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama dan kita menyusun secara bersama-sama bagaimana caranya kita itu bisa menganalisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, apapun alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak dan Ibu guru semuanya sudah tahu persis bagaimana caranya kita menganalisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, tentunya di sini seperti kita lihat bahwasanya perangkat ajar kurikulum itu terdiri dari 3 komponen, yaitu CP, kemudian ATP, dan modul ajar. Nah, di sini pada CP ini sebenarnya turun ke TP terlebih dahulu. Nah, TP terlebih dahulu, kemudian ATP, dan kemudian membentuk sebuah modul ajar. Nah, kemudian seperti yang kita lihat bahwa SK yang terakhir dan terbaru mengenai tentang capaian pembelajaran itu kita peroleh dari pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah ini sudah menyajikan dan sudah menyediakan capaian pembelajaran itu berasal dari mereka. Tinggal bagaimana nanti kita itu menganalisis dan mengambil serta kita menentukan tujuan pembelajaran itu tergantung kita sesuai dengan karakteristik sekolahnya kita maupun peserta didiknya kita. Nah, di sini perlu kita juga ketahui Bapak Ibu, sebelumnya capaian pembelajaran yang beredar itu pada nomor 008 Bapak Ibu. Mungkin kita sudah tahu sebelumnya. Nah, di sini adalah capaian pembelajaran yang terbaru. Jadi yang 008 itu tidak berlaku lagi, akan tetapi yang terbaru itu adalah CP pada nomor 033. Ini adalah yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, tentunya biasanya kita miskomunikasi atau miskonsepsi bahwasanya CP itu diperoleh dari mana sih Pak? Biasanya ada yang begitu yang bertanya biasanya. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya CP itu kita yang buat dan bahkan juga CP itu berasal dari download di Google dan sebagainya. Nah, jadi di sini mungkin kita perlu luruskan bahwasanya CP itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Tinggal bagaimana caranya kita itu menganalisis dan tidak semua CP itu atau capaian pembelajaran yang ada pemerintah berikan itu tidak semuanya kita bisa ambil satu kali. Akan tetapi bagaimana caranya kita itu dapat menganalisis capaian pembelajaran itu sehingga nanti menjadi modul ajar. Nah, sekarang pengertiannya apa itu CP? CP adalah suatu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fasenya. Nah, fase ini disusun untuk setiap mapel, yaitu mulai dari fase PAUD sebagai pondasi hingga sampai fase F jenjang pendidikan menengah dan SMK.
Nah, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui pula bahwasanya capaian pembelajaran itu juga bisa dikatakan dengan adanya kompetensi. Nah, bagaimana caranya nanti kita itu menjabarkan sebuah kompetensi dengan tujuan pembelajaran, nanti kita akan sama-sama membahas tentang capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian pada fase ini, pada capaian pembelajaran, berhubung Bapak Ibu saya mengajar di SD, sekolah dasar di Kota Palu, pembagian fase di sini di SD terdiri dari 3 fase, yaitu fase A, B, dan C. Nah, di mana pada fase A ini pada kelas 1 dan 2. Nah, kemudian fase C itu adalah 5, 6, dan fase B adalah kelas 3 dan 4. Nah, ternyata Bapak Ibu, pada fase masing-masing ini, mereka itu tujuannya untuk berkolaborasi. Berkolaborasi artinya ada interaksi nanti setiap kelas yang sudah disesuaikan pada fasenya. Nah, kemudian untuk komponen pada capaian pembelajaran, ini terdapat 5 komponen capaian pembelajaran yang harus kita pahami sama-sama. Nah, yang pertama itu adalah rasional mata pelajaran, di mana pada rasional mata pelajaran ini sudah juga tertera pada capaian pembelajaran yang pemerintah sudah siapkan. Nah, mengapa harus rasional? Ya, dengan alasan yaitu kita tidak lagi mengajar tentang tematik seperti sebelum-sebelumnya. Akan tetapi di sini kita membuat sebuah rasional mata pelajaran dengan alasan kita mempelajari mata pelajaran tersebut. Nah, jadi kita seakan-akan itu terpisahkan dengan mata pelajaran. Karena sebelumnya pada kurikulum 13 itu kalau untuk SD itu pelajarannya adalah tematik. Nah, kemudian alasan yang kedua terkait tentang rasional mata pelajaran itu adanya keterkaitan antara mapel yang satu dengan yang lainnya. Dan bahkan juga boleh lebih. Nah, kemudian di dalam mata pelajaran itu juga boleh dikaitkan dengan P3-nya, yaitu profil pelajar Pancasila. Dan ini bisa juga dikaitkan maupun tidak boleh tergantung dengan mata pelajarannya Bapak Ibu. Nah, kemudian pemahaman komponen capaian pembelajaran lagi yang kedua yaitu tentang tujuan mata pelajaran atau kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Nah, ini juga penting bagi kita. Kira-kira kita punya rencana itu mengajar itu kira-kira tujuan mata pelajaran itu sebagai tujuan itu apa yang kita akan pelajari, apa yang kita akan capai, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pada komponen yang ketiga pada capaian pembelajaran yaitu karakteristik mata pelajaran. Secara umum, apa yang dipelajari dalam mata pelajaran itu kita bisa mengetahui bahwasanya ini semuanya kembali ke peserta didiknya Bapak Ibu di satuan pendidikan. Karena apa? Karena di kurikulum Merdeka ini kita diberikan kebebasan untuk bereksperimen, berekspresi, dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan adanya suatu kebebasan itu bukan serta-merta kita mau begini, mau begitu, itu masih ada limitnya. Nah, kemudian pada karakteristik mata pelajaran itu terdapat elemen-elemen Bapak Ibu. Nah, elemen-elemen itu semuanya ini terdapat pada capaian pembelajaran, baik itu deskripsi secara umum maupun elemen-elemennya pada setiap mata pelajaran. Nah, di elemen-elemen pada setiap mata pelajaran itu, setiap mata pelajaran itu juga nanti ada deskripsinya. Ada deskripsinya. Nah, kemudian capaian pembelajaran yang keempat, komponen yang keempat adalah setiap fase itu secara keseluruhan. Maksudnya kompetensi pembelajaran itu harus dicapai sebagai dan ditujukan oleh peserta didik pada setiap fase, di mana setiap fase itu dibuat dalam bentuk pernyataan yang disajikan dalam paragraf yang utuh atau definitif. Dan Pak yang Darmin, kelima, mohon maaf bisa diperbesar Pak, mungkin di slideshow. astagfirullah, I'm sorry. Oke, I'm sorry. Wah, oke.
Terima Aduh, kasih. sudah. Oke, udah Mbak? Sudah. Maaf ya. Oke, baik. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini pada capaian yang kelima adalah komponen yang kelima pada capaian pembelajaran yang kelima adalah di mana capaian dalam setiap fase menurut elemen. Dengan alasan apa? Yang pertama adalah dibuatnya dalam bentuk matriks dalam sebuah tabel di mana setiap elemen nanti itu akan dipetakan menurut perkembangan peserta didiknya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Dan kemudian yang berikutnya adalah setelah menjadi CP, maka dapat dianalisis menjadi TP. Nah, kemudian di sini ada beberapa komponen yang terdapat pada alur tujuan pembelajaran ya. Pada alur tujuan pembelajaran ini, kalau kita kenal istilah di kurikulum sebelumnya adalah silabus. Nah, di sini ada beberapa komponen alur tujuan pembelajaran, yaitu pertama adalah identitas, kemudian tujuan pembelajaran atau TP, rasionalisasi, yang keempat jumlah jam pelajaran, kemudian materi inti, P3 ke-6 dan 7 adalah glosarium. Nah, tentunya Bapak Ibu perlu juga kita pahami bahwasanya pada komponen ATP ini tidak serta-merta harus seperti ini. Bapak Ibu ya, komponen ATP. Terserah atau kembali ke Bapak dan Ibu guru. Mau membuat identitasnya saja atau tujuan pembelajarannya atau bagaimana itu kembali ke Bapak Ibu. Nah, terkait tentang yang pertama pada komponen ATP ini, pada identitasnya itu adalah misalnya kita punya nama sebagai guru, siapa nama penyusunnya, kemudian kelasnya juga diterakan, kemudian fasenya juga harus diterakan, dan kemudian nama sekolahnya juga harus diterakan, dan tujuan pembelajarannya itu juga harus jelas tujuannya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini diperoleh dari mana? Yaitu dari analisis CP-nya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada rasionalisasi. Begitu pula rasionalisasi ini diperoleh dari capaian pembelajaran. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama apakah benar rasionalisasi itu diperoleh dari CP atau sebaliknya. Nanti kita akan sama-sama melihatnya dan sama-sama kita berdiskusi dan belajar bersama-sama. Nah, kemudian komponen alur tujuan pembelajaran yang keempat, tentunya di situ ada kalpennya atau jam pelajarannya, Bu ya. Bapak Ibu, jam pelajarannya kita terakan. Misalnya kalau misalnya saya matematika, tentunya 1 kali pertemuan atau 1 jam itu sama dengan 35 menit kalau untuk SD. Nah, kemudian kalau misalnya untuk SMP maupun jenjang selanjutnya atau jenjang lainnya itu mungkin Bapak Ibu yang mungkin tahu. Nah, untuk saya karena guru SD, 1 jam pelajaran itu sama dengan 35 menit Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima adalah materi inti, di mana pada komponen ATP itu terdapat materi inti. Artinya, materi inti itu bisa berasal dari konten dari buku pusat atau referensi dari buku lainnya, boleh juga dari sumber-sumber lainnya. Dan yang keenam adalah P3-nya atau profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nanti Bapak Ibu dicocokkan TP-nya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah glosarium, di mana glosarium ini merupakan bagian dari bahasa yang unik atau kata yang unik yang mungkin di materi itu yang kita ajarkan kepada siswa pada buku-buku itu ada kalimat yang unik, itu mungkin bisa diikutkan atau bisa dilibatkan supaya apa? Supaya dapat diketahui oleh peserta didiknya kita itu bahasa-bahasa yang unik atau kata-kata yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya. Nah, kemudian sebagai contoh, Bapak Ibu, dalam capaian pembelajaran matematika itu terdapat ada beberapa elemen dengan capaian pembelajaran Bapak Ibu. Nah, pada matematika, CP itu terdiri dari elemen bilangan. Sebentar ya, supaya lebih menarik gitu. Ya, terdiri dari halaman, kemudian ada aljabar, ya Bapak Ibu, kemudian ada pengukuran, kemudian geometri, analisis data, dan peluang, Bapak Ibu. Nah, di sini
di dalam muatan capaian pembelajaran pada khususnya pelajaran matematika itu ada 6 elemen dan kemudian ada capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, seperti kita ketahui ini semuanya terdapat pada capaian pembelajaran yang sudah disediakan dan sudah disajikan oleh pemerintah untuk kita sehingga kita nanti itu bisa menganalisis modul ajar. Nah, kemudian contoh yang kedua pada capaian pembelajaran IPA itu hanya terdapat 2 elemen saja, yaitu pemahaman atau knowledge atau istilahnya kognitifnya, dan yang kedua adalah keterampilan prosesnya Bapak Ibu. Nah, atau skill-nya, prosesnya. Nah, kemudian yang berikutnya sebagai contoh capaian pembelajaran pada bahasa Indonesia itu terdapat beberapa elemen yang diantara pertama adalah menyimak, membaca dan mengamati, kemudian berbicara dan mempresentasikan, yang terakhir adalah menulis. Nah, ini sudah tidak pernah lari dari capaian pembelajaran pada pelajaran bahasa Indonesia. Dan contoh yang lainnya adalah capaian pembelajaran pelajaran seni, di mana di situ terdapat berpikir dan bekerja artistik, kemudian dia lebih banyak praktek atau mengalami atau semacam yang konkret, kemudian menganalisis atau menciptakan, setelahnya itu merefleksikan. Artinya merefleksikan itu artinya setelah melakukan sesuatu itu bisa menjadikan bahan pengalaman kira-kira apa yang menjadi kekurangan pada pembelajaran pada saat belajar tentang seni musik maupun seni lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdampak. Dan kemudian Bapak Ibu selanjutnya, nah, bagaimana caranya kita bisa memahami dalam capaian pembelajaran? Dalam capaian pembelajaran ini disusun menggunakan pendekatan konstruktivisme. Artinya apa? Membangun pengetahuan dan berdasarkan pengalaman yang nyata dan kontekstual. Maksudnya di sini biasanya kita sesuatu pengalaman yang saya lakukan adalah ketika kita mau melakukan pelajaran atau mengajar kepada peserta didiknya kita, tentunya kita itu belajar dari yang mudah dulu Bapak Ibu. Dari yang mudah dulu atau dari yang konkret ke abstrak. Biasanya kalau misalnya kita dari yang abstrak dulu, itu biasanya siswa peserta didik saya itu biasanya dia mengambang. Dia mengambang dan tak tahu apa itu, misalnya kita mau cari kereta api. Nah, karena apa? Karena saya tinggal di Sulawesi Tengah, belum ada kereta api, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di daerah-daerah yang sudah ada transportasinya tentang kereta api, tentunya nggak ada salahnya kalau kita bisa disuruh meng-hire mereka, akan tetapi mereka kan sudah tahu sebelumnya, oh ternyata begini dan kereta api. Nggak mungkin kan kita masuk kelas bawa kereta api. Itu. Kalau untuk khusus saya kan nggak mungkin kan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, dalam kata memahami capaian pembelajaran ini, menurut teori konstruktivisme itu merupakan pengetahuan yang tertinggi. Oleh karena itu, jika ada kata memahami ini tidaklah sama dengan gradasi capaian atau C2 dalam taksonomi Bloom yang sudah direvisi oleh Anderson. Namun di sini lebih dari gradasi C2, arti dari kata memahami. Nah, kata gradasi ini adalah setara atau susunan dari kognitif kedua atau pada C2. Nah, nanti kita akan ketahui sama-sama bahwasanya kira-kira pada taksonomi Bloom itu kira-kira apa saja. C1 apa, C2 apa, C3 apa, dan sampai C6 itu seperti apa. Nah, pada acuan teori, dalam merumuskan tujuan pembelajaran di sini, ini yang pertama adalah taksonomi Bloom yang dimana taksonomi Bloom itu sudah direvisi oleh Anderson dan Wattell pada tahun 2001. Kemudian teori yang kedua, ini juga bisa kita gunakan, yaitu ada 6 aspek pemahaman yang dikembangkan oleh Tingge dan Wiggins tahun 2005. Nah, kemudian yang ketiga,
Di sini ada 6 level taksonomi Marzano, ini beda dengan taksonomi Bloom, di mana pada pendidik itu diberikan keluasan, dari ketiga-tiga ini diberikan keleluasan untuk sebagai rujukan teori untuk merumuskan TP-nya atau tujuan pembelajarannya. Nah, pada 3 teori ini Bapak Ibu, saya sering menggunakan yang pada nomor 1. Bapak Ibu kalau misalnya sudah menerapkan pada TP 2 dan 3, itu kembali kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Nah, kemudian di sini saya lakukan atau saya terapkan pada taksonomi Bloom-nya yang sudah direvisi oleh Anderson pada tahun 2001. Nah, di sini kita lihat pada proses kognitifnya atau proses pemahamannya peserta didik. Di mana pada C1 yaitu mengingat, kemudian C2 memahami seperti yang tadi ada konstruktivisme tadi teori yang digunakan, kemudian mempraktekkan adalah C3, kemudian menganalisis itu adalah C4, dan yang kelima adalah mengevaluasi, dan mencipta adalah C6. Di mana pada C1 dan sampai C6 ini ketika kita nanti mau menyusun pada tujuan pembelajaran pada capaian pelajaran tertentu, kita nanti akan mengacu ke sini Bapak Ibu. Nanti kita akan mengacu ke sini sesuaikan dengan C1, C2 maupun sampai C6. Itu tergantung konteks pelajarannya kita nanti. Nah, tentunya pada pelajaran pada awal-awal kita memberikan sebuah materi, tentunya kita berikan dulu stimulus pada siswa, yaitu mulai dari yang lots dulu atau yang mudah dulu, yang mudah mereka pahami. Nah, tentunya kalau kita belajar, tentunya kita itu belajar dulu dari hal yang mudah sampai ke yang sedang sampai ke yang hot-nya. Nah, kemudian berikutnya adalah di mana di sini ada 6 aspek pemahaman menurut Bingis and Tinga, yaitu pada teori yang kedua Bapak Ibu. Di mana di sini ada penjelasan, kemudian interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri atau self-knowledge. Nah, kemudian yang ketiga adalah di mana pada taksonomi Bloom versi Anderson yang tadi saya gunakan sebelumnya di sini, pada C1 itu meliputi antara lainnya adalah mengingat kembali informasi. Jadi di sini seakan-akan kita melakukan sebuah apersepsi di mana siswa itu disuruh mengingat kembali informasi yang sebelumnya pelajaran yang akan kita lakukan itu agar dipelajari. Mulai dari termasuk pengertian, misalnya pengertian makhluk hidup, misalnya kita mengajar materi tentang makhluk hidup. Nah, fakta-faktanya juga di dalamnya situ. Nah, kemudian juga harus ada tahu daftar urutannya, kemudian menyebutkan kembali suatu materi yang pernah diajarkan kepadanya. Nah, kemudian pada level kedua yaitu memahami. Di mana alasan tersebut di dalamnya itu ada menjelaskan ide atau sebuah konsep seperti mengaplikasikan, kemudian menjelaskan pada suatu konsep yang menggunakan kalimat sendiri. Kemudian menginterpretasi suatu informasi serta membuat parafrase dari suatu bacaan. Dan yang ketiga, pada level ketiga yaitu mengaplikasikan atau menerapkan, di mana pada pengaplikasian itu di dalamnya menggunakan sebuah konsep, sebuah knowledge atau informasi yang telah dipelajari pada situasi yang berbeda. Dan kemudian menganalisis itu pada level 4 pada versi taksonomi Bloom revisi Anderson, yaitu termasuk dalam kemampuan yaitu memecahkan masalah. Nah, ini penting bagi kita juga di mana sekarang ini guru hanya sebagai fasilitator. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, guru hanyalah perannya sebagai fasilitator. Akan tetapi di sini pembelajaran siswanya mencari masalah serta mencari solusinya. Jadi mereka mendapat masalah, kemudian mereka mampu keluar dari masalah juga. Nah, yang penting bahwasanya caranya kita mengajar saat ini bukan lagi kayak cara seperti dulu, akan tetapi bagaimana caranya kita itu cuma sebagai fasilitator, mengarahkan dan sebagai mediasi Bapak Ibu.
Nah, kemudian yang kelima, level kelima adalah mengevaluasi, di mana kemampuan untuk membuat keputusan, melakukan penilaian, kemudian mengajukan kritik dan rekomendasi yang secara sistematis. Dan yang terakhir pada level 6 yaitu menciptakan. Nah, ini sudah termasuk host di mana menciptakan atau mengaplikasikan itu sangat kita butuhkan juga kepada peserta didik agar mereka itu mampu secara mandiri untuk menyelesaikan dan membuat sesuatu itu bisa menjadi berbekas pelajaran bagi mereka. Nah, menciptakan yaitu merangkaikan berbagai elemen menjadi satu hal baru yang utuh, di mana proses di situ ada mencari ide, kemudian evaluasi terhadap hal ide, sehingga kreasi yang diciptakan mereka itu menjadi salah satu solusi terhadap masalah yang ada. Nah, seperti yang saya katakan tadi ini sebelumnya, di mana termasuk di dalamnya adalah kemampuan memberikan nilai tambah terhadap suatu produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, itulah taksonomi Bloom versi Anderson, mulai dari level 1 sampai level 6, sampai dari mengingat sampai menciptakan. Nah, kemudian, nah ini yang penting Bapak Ibu, ini adalah nanti yang menjadi tugasnya Bapak Ibu pada akhir pertemuan nanti, bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, biasanya ini kan kita biasanya masih merasa bingung ya untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu mulai dari mana gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya ada beberapa cara bagaimana caranya kita itu merumuskan TP-nya pada capaian pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, dia secara langsung kita adopsi atau kita ambil dari capaian pembelajaran setiap mata pelajarannya. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah kita melakukan secara langsung dari capaian pembelajaran, yang kedua adalah melakukan atau menganalisis kompetensi dari ruang lingkup materi pada CP. Nah, jadi maksudnya di sini yang kedua, kita menganalisis dari materi apa yang ada di situ, kemudian yang dari CP-nya, kemudian kita kembangkan untuk menggapai pada tujuan pembelajaran atau TP. Dan kemudian yang ketiga adalah merumuskan tujuan pembelajaran itu lintas elemen CP. Maksudnya di sini kita nanti rumuskan tujuan pembelajaran itu sesuai dengan elemennya Bu, setiap mata pelajarannya seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai contoh Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh yang kami buat bahwasanya di sini pada akhir fase B, artinya di sini fase B itu kelas 3 dan 4. Nah, di sini pada akhir fase B, peserta didik pada elemen aljabar itu dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 100. Nah, sebagai contoh di sini 10 tambah berapa sama dengan 19. Kemudian pada pengurangan 19 kurangi berapa sama dengan 10. Begitupun peserta didik, ini adalah tujuan pembelajarannya, di mana ada kata peserta didik, itu pastinya tujuan pembelajaran atau dalam istilah kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 13, itu adalah sebuah indikator Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolahnya kami, itu, nah jadi pada tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu, peserta didik dapat mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan. Nah, di sini ada yang saya kasih tanda berwarna merah, saya boleh yang berwarna merah Bapak Ibu. Ini semuanya termasuk kata kerja, Bapak Ibu. Nah, ini semuanya termasuk kata kerja. Nah, kemudian kita juga bisa membuat sebuah penguatan profil Pancasilanya. Bagaimana caranya? Yaitu yang mengikuti kalimatnya Bapak Ibu. Yang mengikuti sebuah kalimatnya. Nah, ini yang berwarna merah, ini semuanya kata kerja. Mulai dari mengisi, mengidentifikasi, meniru, dan mengembangkan, ini termasuk kata kerja Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita setelah merumuskan CP, kemudian TP, kemudian ATP, sekarang kita ke tujuan akhirnya Bapak Ibu. Tujuan akhirnya adalah
modul ajar. Nah, disinilah kita akan membuat dan merangkai modul ajar. Nah, pada kurikulum 13, modul ajar ini sama hanya dengan RPP. Nah, di sini pada modul ajar ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponen antara lainnya adalah komponen ada informasi umum, di mana pada informasi umum itu terdiri dari identitasnya Bapak Ibu, kemudian ada kompetensi awalnya, kemudian P3-nya, sarana prasarananya, dan yang selanjutnya adalah target peserta didik. Kira-kira apa yang kita capai dalam pembelajaran itu, yang kita tuliskan. Dan yang berikutnya adalah model pembelajaran yang digunakan. Kira-kira model pembelajaran yang cocok itu seperti apa sesuai dengan materi yang Bapak Ibu bawakan. Nah, itu adalah informasi umum pada komponen modul ajar. Nah, kemudian pada komponen yang berikutnya adalah komponen inti. Nah, di mana komponen itu ada ruang lingkupnya terdiri dari TP, kemudian ada asesmennya, pemahaman yang bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, maksudnya refleksi peserta didik dan pendidik ini artinya kalau misalnya kita sudah melakukan perlakuan pembelajaran setelah kita mengajar, kira-kira kita pada saat sebelum kita tutup pelajaran itu, tentunya di modul ajar itu pada posisi komponen itu kita melakukan refleksi, kita tuliskan refleksi. Nah, refleksi ini bisa digunakan atau bisa diperlakukan untuk peserta didiknya kita dan kemudian untuk kita juga sebagai pengajar. Dan yang ketiga, komponen pada modul ajar adalah lampiran. Tentunya di modul ajar itu juga perlu yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengayaan dan remedial. Nah, biasanya pengayaan dan remedial ini berlaku pada saat di luar semester atau ujian tengah semester, Bapak Ibu. Nah, ini juga biasanya menjadi miskomunikasi kita bahwasanya ada juga beberapa pengajar bahwasanya ulangan sumatif, ujian sumatif ketika siswanya itu tidak tuntas nilainya, maka dilakukan remedial. Yang seharusnya itu tidak diperlukan lagi. Mengapa? Karena itu adalah bagian akhir pada penilaian kita. Nah, kemudian yang mana saja yang bisa dilakukan remedial maupun pengayaan. Nah, remedial itu bisa dilakukan pada saat kita mau, contohnya kalau misalnya kita mengajar harian, misalnya ketika kita masuk pelajaran matematika, ada siswa yang belum tuntas, nah itu bisa dilakukan sebuah remedial Bapak Ibu. Dan kemudian pada ulangan harian itu bisa. Nah, kemudian lampiran pada modul ajar yang berikutnya adalah ada bahan bacaan pendidik dan peserta didik. Artinya di sini ada materi yang ada di dalamnya. Materi tentunya di sini materi pelajaran yang kita sampaikan. Nah, kemudian ada glosarium. Artinya glosarium ini adalah kata-kata yang unik atau kata-kata yang terdapat pada materi itu yang mungkin kita belum mengenalnya, kita bisa tentukan di situ, kita bisa tuliskan di situ, kita bisa ketikkan di situ untuk diketahui oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, di mana daftar pustaka itu penting juga, kira-kira kita mengadopsi atau referensi buku materi di mana kita tuliskan di modul ajar pada lampiran Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah tentunya Bapak Ibu juga sudah mengenal yang namanya pemanfaatan atau platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, tentunya di sini PMM ini Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga sudah memiliki akun belajar ini. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mau bertanya dulu nih, apakah Bapak Ibu semuanya sudah aktivasi akun belajar ID-nya? Boleh dibantu di kolom chat jawabannya.
Oh, sudah. Oke. Oke, baik. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Artinya kita mendukung programnya pemerintah. Alhamdulillah semuanya mengaktifasi. Dan saya percaya dan yakin bahwasanya Bapak guru hebat yang ikut webinar ini semuanya sudah mengaktifkan belajar ID-nya. Nah, mengapa saya perlu ke sini? Nah, karena di sini Bapak Ibu pada perangkat kurikulum Merdeka itu semuanya dan tidak semuanya itu semuanya Bu ada di sini Bapak Ibu. Kita mau belajar mengembangkan diri untuk kemampuan mengasah kemampuannya kita semuanya ada di sini Bapak Ibu. Nah, tentunya pada awal pembelajaran sebelum kita mulai itu tentunya kita menerapkan terlebih dahulu asesmen murid atau biasa kita kenal dengan diagnostik. Artinya di mana kegiatan itu dilakukan sebelum pembelajaran itu terjadi. Nah, di mana dapat saya lihat? Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa masuk ke PMM, yaitu platform Merdeka Mengajar pada fitur asesmen murid Bapak Ibu. Nah, di asesmen murid ini pada fitur PMM, ini semuanya terdapat pada mata pelajaran yang kita ampu. Misalnya kita mau mengajar matematika. Nah, tentang bilangan atau pecahan. Di sini Bapak Ibu, pada PMM sudah disediakan memang di sini, sudah ada di dalamnya. Nah, kemudian kita misalnya tidak paham atau belum mengetahui tentang perangkat-perangkat ajar yang ada di kurikulum Merdeka apa saja. Dan kita misalnya masih kebingungan dan lain sebagainya. Bapak Ibu boleh kok, boleh referensi, boleh melihat atau mengulik pada fitur perangkat ajarnya. Sebentar kita akan lihat sama-sama. Nah, kemudian pada awal tadi itu, pada capaian pembelajaran itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari PMM ini juga bisa Bapak Ibu. Di sini adalah capaian pembelajaran, kita bisa download dan bisa kita unduh. Nah, kemudian juga ada contohnya situ ATP-nya Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini pada capaian pembelajaran ini kita bisa unduh melalui PMM, bisa juga kita unduh lewat Google. Boleh. Tapi sebagai garis besarnya tanda kutip adalah ketika kita mendownload capaian pembelajaran itu pada nomor 033 bukan 008. Mengapa? Karena sesuai yang saya katakan pada awal pertemuan tadi, capaian pembelajaran 008 itu diperbaiki maupun direvisi ke 033 adalah yang capaian pembelajaran yang terbaru Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada pengembangan diri di situ ada fitur pelatihan mandiri dan komunitas. Nah, mengapa di pelatihan mandiri ini banyak banget topik, banyak banget elemen. Di sini bisa kita belajar mulai dari merumuskan tujuan pembelajaran dan sebagainya, semuanya ada di sini Bapak Ibu. Nah, nanti di sini dalam ini kita juga bisa mengasah kemampuan kita mempelajari tentang topik apa yang kita inginkan. Misalnya dari PAUD ke SD, misalnya pada kelas 1 dan 2 pada fase A, terutama para guru SD, ada di dalamnya Bapak Ibu. Nah, kemudian pada fitur komunitas, pada komunitas ini kita bisa membuat Bapak Ibu, bisa membuat itu bisa kita kolaborasi kepada temannya kita di satu sekolah maupun di KKG, MGMP maupun sebagainya kita bisa membuatnya sendiri. Nah, tentunya pada komunitas yang kita akan buat itu tidak serta-merta nanti langsung mendaftar langsung begitu terdaftar di komunitas tidak. Akan tetapi ada kriterianya sebelum kita mendaftar komunitas dan menjadi anggota komunitas pada PMM itu terlebih dahulu kita menyelesaikan dulu satu topik dan menyelesaikan aksi nyata Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencari dan berbagi informasi sebagai inspirasinya kita. Di sini ada beberapa video inspirasi, mulai dari menciptakan visi misi di sekolahnya kita. Misalnya kalau ada kepala sekolah di sini,
bagaimana caranya saya mau mendapatkan visi misi yang bagus. Nah, visi misi pada kurikulum 13 itu kita biasanya berpikir, saya mau apakan sekolah ini? Saya kira-kira sekolah ini saya mau bawa kemana? Seperti itu. Nah, ternyata pada di kurikulum Merdeka itu tidak sama dengan di kurikulum 13. Mengapa? Karena visi misi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan anak peserta didik dan kondisi yang ada di sekolahnya kita, Bapak Ibu. Nah, tentunya bagaimana ya? Tentunya kita misalnya kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kita buat survei sesuatu tentang pertanyaan kira-kira mereka itu latar belakangnya seperti apa. Kemudian mereka itu cara belajarnya senang nggak cara seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, disitulah nanti akan dibuat di aplikasi Google Form. Kemudian itu nanti kita buatkan Google Form, dan kemudian kita serahkan link itu kepada setiap kelas yang sudah siapkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah di PMM, fitur ini adalah bukti karya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa melakukan membuat sebuah media, baik itu berupa poster tentang pelajaran, tentang materi pelajaran Bapak Ibu mulai dari kelas PAUD sampai di sekolah menengah. Itu semuanya boleh Bapak Ibu upload di bukti karya. Nah, mengapa? Karena dalam bukti karya ini semuanya apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu di seluruh Indonesia itu boleh berbagi di dalam sini. Nah, tentunya kita nanti akan perlihatkan kira-kira pada fitur-fitur PMM ini seperti apa di dalamnya pada setiap fiturnya. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan dan cukup sekian. Terima kasih Ibu, maaf Mbak Dian, Iya, Pak. saya stop share dulu. Ya, Boleh, Pak. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sama. Ya, Baik. Aduh, aduh, aduh. Ada yang jatuh. sampai Wah, ngos-ngosan ya. Pak Surabinya ngos-ngosan nih. Ya, Oke. Baik, ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Surahmin ya. Silakan Bapak Ibu masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan boleh banget loh menyampaikan pertanyaannya. Bisa mau tanya langsung silakan atau mau tulis di kolom chat nanti saya bantu untuk membacakan. Silakan ada yang mau bertanya terkait hal itu. Pak, sambil menunggu pertanyaan nih Pak, boleh ini Pak, share PMM lagi Pak. Ini kan saya pengen tahu karena saya nggak punya akunnya nih. Saya sendiri pengen belajar pakai PMM tapi saya nggak punya akunnya. Jadi boleh dibantu ini sambil menunggu pertanyaannya. Boleh, saya penasaran Pak, kalau di PMM itu kayak ada semacam tutorial atau bukan tutorial ya, penjelasan tentang kurikulum merdekanya sendiri nggak sih, Pak? ya. Iya ya, Atau maaf. memang belajar, memang untuk masuk atau login ke PMM itu memang tidak bisa secara umum, akan tetapi bagi tenaga pendidik, pengawas dan kepala sekolah. Baik, baik, saya share screen ya Mbak Dian ya. Boleh, Ya. Pak. Untuk menerapkan gimana itu PMM itu apa semuanya sih, penasaran banget nih kayaknya Mbak Diannya ya. Baik, saya ini share. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak sudah kelihatan Mbak Dian Sudah, share-nya Pak. saya? Oke, Iya. baik. Jadi Bapak Ibu untuk mengetahui dan login ke PMM itu satu syarat adalah harus menggunakan email belajar ID. Untuk email pribadi itu tidak bisa login. Nah, karena apa? Karena secara spesifiknya di sini untuk mengulik atau login ke PMM itu adalah belajar ID atau email akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada beberapa fitur yang sudah saya paparkan tadi pada PowerPoint tadi.
Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau belajar tentang kurikulum merdeka, Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Nah, di sini kita bisa belajar sendiri Bapak Ibu. Kita nggak perlu lagi tanya, so ini, si ini, si ini, si ini. Ah, aku mau tanya nih, aduh nggak ada waktu lagi. Nah, di sinilah kesempatannya kita mengeksplor kemampuannya kita, mengasah pola pikirnya kita terkait tentang PMM itu sendiri atau kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, kemudian mengatur tentang bagaimana caranya saya melakukan sebuah pembelajaran nih misalnya dan asesmen. Semuanya di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian dokumen-dokumen CP kemudian menjadi ATP itu semuanya ada di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Di sini tadi itu ada pengertian CP. Apa itu CP? Nah, kemudian TP itu dari mana? Dan kemudian ATP itu dari mana lagi? Sehingga menjadi modul ajar itu dari mana? Seperti itu. Nah, inilah alurnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja. Di sinilah nanti akan muncul beberapa Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita masuk ke apa yang kita inginkan, misalnya pengertian CP. Nah, di sini sudah diterangkan Bu, pengertian CP-nya adalah ini atau kompetensi. CP itu adalah kompetensi, bisa diartikan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik, seperti itu. Nah, pada kurikulum 13, CP ini dikenal dengan istilah KIKD Bapak Ibu ya. KIKD, kompetensi dasar atau kompetensi inti. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu Bapak Ibu, ada juga beberapa fitur lainnya seperti ini. Nah, ketika kita tadi mau sambil menunggu pertanyaan Mbak Dian ya. Iya, iya. Oke. Ini sudah ada yang bertanya Pak, tapi boleh diselesaikan dulu. Oke, baik. Nah, ketika kita mau sebelum melakukan pembelajaran kira-kiranya itu kita tentunya harus mengetahui dulu kira-kira peserta didiknya kita itu lemah di mana. Kira-kira apa yang kita mau pelajarkan kepada siswa itu kira-kira mereka itu menguasai dan tidak menguasai materi yang mana. Nah, disitulah kita lakukan namanya tes diagnostik atau tes yang dilakukan sebelum pelajaran itu terjadi. Nah, kita bisa mengulik pada asesmen murid Bapak Ibu. Nah, di asesmen murid ini ada dua komponen, yaitu ada asesmen, ada AKM. Nah, di sini manfaatnya banyak. Ketika kita mau diagnostik, kita klik asesmen ini Bapak Ibu. Nah, asesmen di sini Bapak Ibu sudah tertera pada fasenya. Nah, kita misalnya mau mengajar SD, fasenya ada semuanya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi ketika fase A, kalau misalnya saya mengajar kelas 1 atau kelas 2, maka kita klik fase A-nya gitu. Nah, kemudian apakah kita mau umum? Nah, umum ini banyak sekali nih. Ini fase A sampai F. Itu. Nah, fase A itu adalah kelas 1 2, fase pendasi itu ada pada kelas PAUD. Nah, kemudian pada fase F ini kelas 11 dan 12 kelas menengah umum. Nah, kemudian pada fase E ini hanya satu kelas yaitu kelas 1 SMA atau kelas 10. Nah, jadi pada kelas 10 itu tidak boleh dan tidak bisa mengakses pada fase D, C, B, dan A. Karena apa? Karena sudah ada porsinya masing-masing pada fase yang sudah disediakan oleh PMM itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ketika saya mengajar misalnya mau melakukan diagnostik. Ya Pak, Ya. coba yang ini kelas Oke. 5-6 itu Pak. Oke, kelas 5-6. Saya pada fase C. Nah, kemudian pilih. Nah, jadi pilih, kemudian kita pilih mata pelajarannya. Ketika kita mau mengajar matematika misalnya, saya mencari matematikanya. Jangan mencari bahasa Bali ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Baik. Nah, kemudian kita misalnya mau mengajar matematika. Nah, saya klik matematikanya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian kita akan cari asesmennya Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, kita akan klik juga kelas 5-nya. Nah, untuk kelas 5, di sini biasanya hanya terdapat pada robot kotak-kotak. Apa sih di dalamnya situ? Kita buka. Nah, di sini. Di sinilah Bapak Ibu. Di sini adalah bagian dari
capaian dan tujuan pada robot kotak-kotak pada pelajaran matematika. Nah, apa semua yang di dalamnya? Tentunya kita bisa melihat berkasnya dulu, Bu, apa yang di dalamnya situ. Nah, ini kayaknya sudah menjadi sebuah modul ajar deh ini. Nah, kemudian kita lihat apa? Nah, kita bisa lihat ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah menjadi modul ajar Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa belajar di sini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mau melihat itu. Nah, kita akan lihat berkasnya. Nah, di sini. Nah, ini semuanya Bapak Ibu. Ini sudah menjadi modul ajarnya kita nanti. Nah, jadi Wah, nanti Bapak udah ada Ibu, ya, Pak? iya, nanti Bapak Ibu bisa ketika mengerjakan tugas yang nanti diberikan oleh Mbak Dian, yang sudah dari saya tugasnya, nanti mungkin Bapak Ibu kalau misalnya tidak dapat solusinya di sini, mungkin Bapak Ibu bisa aktivitasnya bisa di Google Classroom ya, Mbak, ya Bu ya, ya Mbak Dian. Bisa di CG Enggak, ya Pak. mungkin. Untuk ini nanti tugasnya jadi nggak usah dikumpulkan, tapi kayak memang biar, pesertanya mencoba aja. Karena kita memang Oh, tidak ada penugasan khusus dari oke, PB-nya. siap. Baik, makasih atas pencerahannya Mbak Dian. Nah, jadi ini ya Ya. Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu misalnya kita juga mengajar kelas 5 nih, kelas 5 kan misalnya kan ANBK ya. Sekarang kan ANBK kelas 5, bukan lagi ujian itu di kelas 6 bukan. Tetapi sekarang pemerintah menerapkan di penilaian pada satuan pendidikan, bukan lagi per individu istilahnya. Kalau per individu itu artinya setiap siswanya, siapa yang tertinggi dan siapa yang terendah seperti itu. Tapi sekarang penilaiannya itu pada satuan pendidikan Mbak Dian. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita misalnya mau melatih anak peserta didiknya itu terutama pada kelas 5 ya, kita akan cari asesmen Bapak Ibu di sini. Nah, atau AKM. Nah, di sini fasenya juga ada. Nah, fasenya ada semua Bapak Ibu. Nah, di Oh. sini manfaatnya kita adalah melatih sejak dini kepada peserta didiknya kita Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita tidak berikan latihan, maka itu akan menjadi kaku pada peserta didiknya kita. Mulai dari mana? Mulai dari mengerjakan soalnya, kemudian bagaimana caranya saya melakukannya, bagaimana cara mengeklik ini, kemudian apa yang saya lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pada fase B itu ada kelas 3, 4. Nah, karena AKM ini berlaku pada kelas 5 sebagai ujian yang dilakukan di satuan pendidikan, maka saya pilih fase C. Nah, seperti itu. Saya klik fase C, kemudian terapkan. Nah, di sini Bapak Ibu ada pelajaran beberapa materi atau beberapa topik yaitu bilangan, kemudian aljabar, data dan ketidakpastian, kemudian ada geometri, aljabar paket 2 dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, Wah, ini berarti kalau kemudian mau coba untuk kayak semacam tryout bisa ya Pak di sini ya? bisa Tryout banget iya dilakukan uji coba atau semacam tryout-nya Mbak Dian, benar banget. Nah, bagaimana caranya mendistribusikan? Nah, bagaimana cara mendistribusikan kepada peserta didik? Nah, misalnya saya akan pilih fase C, yaitu pada kelas 5. Kemudian mata pelajaran tentunya di sini ada pilihan Bapak Ibu. Ada numerasi dan ada literasi. Tentunya kita sesuaikan dengan pelajaran apa yang kita terapkan. Karena ini matematika, berarti kita kaitkan dengan numerasi Bapak Ibu, bukan literasi. Mohon dijadikan perhatian buat kita semua dan menjadi pelajaran. Nah, jadi kita tidak klik pada literasi tapi numerasi. Alasannya simple, karena kita adalah mengajarkan matematika atau melatih tryout pada kelas 5 itu pada matematika. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada pilihan materialnya sedang dalam kurasi. Nantikan ke depannya. Artinya di sini ada beberapa guru itu menerapkan atau melakukan pengajar praktik baik gitu. Jadi mereka itu bisa berbagi untuk melakukan ide praktik baik sehingga nanti kalau misalnya mereka sudah lolos kurasi itu akan diterapkan di PMM ini Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita terapkan, kita klik terapkan. Nah,
Kita akan terapkan, Bapak Ibu, kita akan terapkan. Misalnya saya mengambil bilangan Bapak Ibu, ya kan? Misalnya kita mengambil bilangan tadi. Nah, kemudian apakah kita mau menggunakan asesmen ini ataukah kita mau melihat dulu sebelum kita share kepada peserta didik? Kita mungkin bisa revisi dulu Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya kita bisa merevisi atau kita bisa mengulik dulu? Nah, tentunya kita lihat dulu di sini Bapak Ibu. Kita lihat daftar soalnya Bu ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi soalnya nanti itu sebelum kita share ini semua Bapak Ibu dalam bentuk Google Form. Seperti itu. Nah, kemudian cara ngisinya gimana? Nah, apakah perlu belajar ini maksudnya atau perlu belajar email mereka? Nggak usah. Nggak usah. Kenapa nggak usah? Karena emailnya mereka itu kan biasa emailnya orang tua ya, atau tidak handphonenya orang tuanya, atau tidak handphonenya kakaknya, atau sebagainya. Kalau misalnya kita berlakukan dengan email, maka mereka tidak bisa masuk. Nah, tentunya bagaimana caranya? Nah, misalnya kita sudah apa ya? Kita sudah men-share soal ini. Oh, ini sudah ini kayaknya cocok tentang bilangan nih. Kayak seperti ini garis bilangan. Seperti itu. Semakin ke kiri maka semakin kecil nilainya, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar atau positif dan negatif seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengisinya? Nah, misalnya ini sudah saya share nih, misalnya saya gunakan asesmen nih misalnya. Seperti itu. Nah, kita nanti siswa itu kita suruh untuk melengkapi namanya. Misalnya namanya sini Ardi, misalnya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian tanggal lahirnya, apakah boleh tidak sesuai dengan tanggal lahirnya, Bapak Ibu? Boleh, tidak apa-apa. Ini kan cuma uji coba, seperti itu. Tapi kalau ANBK nanti nggak boleh, harus sesuai dengan datanya. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, Pak Surahmin, ini sambil yes. sebelum ke asesmen lebih dalam, ini ada yang bertanya Pak, dari tingkat MTS tidak bisa masuk ke akun belajar ID ya Pak? Mungkin kalau Pak Surahmin punya jawaban atau teman-teman lain, monggo silakan Pak. Oke, baik. Benar sekali Mbak ya. Dari Kemenag itu untuk belajar ID-nya atau belajar akun belajarnya di Dinas Pendidikan itu memang tidak disediakan oleh pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini yang umum Mbak. Kalau Kemenag itu kalau boleh saya sarankan kayaknya juga memiliki, kalau boleh nanti tanyakan pada operatornya Ibu. Boleh. Nanti tanyakan pada operator sekolahnya maksudnya saya. Bukan operator kantor Kemenag bukan, tapi operator sekolahnya Bapak Ya. Ibu ya. Ya ini anu Mbak Dian, ini juga pertanyaan yang sama teman saya, dia guru ibtidaiyah. Nah, dia senang banget melihat fitur-fitur pada PM ini, tapi dia tidak bisa mengakses. Mengapa? Karena mereka tidak disediakan akun belajar ID-nya. Begitu karena dengan alasan karena dari Kementerian Agama. Tapi di Kementerian Agama itu kayaknya sudah ada loh kayaknya. Coba nanti bisa ditanyakan Ibu guru, tanyakan ke operator sekolahnya. Oke, Begitu. jadi bisa akses tapi bukan di PMM ya Pak ya. Mungkin ada platform lain yang disediakan Ya, oleh mungkin Kemenag. bisa ada platform lainnya seperti itu, Ibu Adian. Iya, betul. Oke, siap. Pak, ini Kak Wildan mau tanya langsung. Mungkin Boleh. sebelum lanjut ke asesmen, boleh Kak Wildan kalau mau bertanya langsung, silahkan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Mbak Dian. Bismillah ya, aku izin bertanya. Jadi gini, Pak, aku masih ada yang bingung ini karena memang perkenalan diri dulu nggak Mbak? Boleh, boleh. Oke. Perkenalkan, nama aku Wildan Abdul Qadir. Aku mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 6. Izin bertanya Pak, jadi begini, saya masih ada yang bingung gitu ya, ini sambil ngelihat juga contoh modul belajar punya orang gitu. Kan tadi itu kata Bapak itu CP itu kan kalau misalkan di kurikulum 13 itu silabus kan ya Pak. Dan kemudian dari silabus itu dianalisis, dari CP itu dianalisis ke menjadi ATP, dan ATP itu dianalisis lagi kemudian menjadi modul pembelajaran. Nah, di sini ada yang aku bingung gitu loh Pak.
bingungnya itu kan di sini ada P3 profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya kalau nggak salah. Ada 6 dan yang jadi pertanyaan itu yang harus dikaitkan ke P3 itu gimana loh Pak? Jadi apakah menyesuaikan pelajarannya, contohnya misalkan apa ini misalkan tumbuhan sumber kehidupan di bumi, misalkan materinya itu materi IPA, dan kemudian yang dikaitkan ke profil pelajar Pancasilanya, misalkan yang cocoknya saja kebinekaan, misalnya bergotong royong dan sebagainya, atau bagaimana Pak gitu. Nah di sini saya masih bingung kok di modul ajar pelajar Pancasila ini ada di modul ajar kurikulum merdeka ini kok ada P3 gitu loh Pak. Jadi bagaimana cara kita buat mengkaitkan pembelajaran itu ke profil pelajar Pancasila? Apakah ada waktu khusus untuk bagaimana bukan bagaimana, apakah ada waktu khusus untuk menjelaskan bahwasannya ini loh pembelajaran itu ke Pancasila itu begini atau bagaimana gitu loh Pak. Terima kasih. Monggo, Maaf wah agak ini ribet. Kak Wildan ada ini ya, ada kebingungan karena baru nyoba-nyoba sendiri ya, belum aplikatif. Mungkin bisa dapat pencerahan nih Pak, mengkaitkan Iya, dengan P3-nya, profilnya ya, profil pelajar Pancasilanya ya Kak Wildan ya, Iya, dengan betul. modul-modul. Boleh Pak, silakan. Kadang-kadang kalau memang belum baik. dicoba gitu, masih bingung ya. Mungkin bisa Pak dijelaskan menurut Iya, pengalamannya Bapak. baik. Ya, sebelumnya Pak Wildan berasal dari mana ya? Boleh kenalan dulu dong. Oh, boleh. Aku dari Bandung, Pak. Oke, baik. Dari Balden ya. Ya, Ya, salam kenal Pak Wildan. siap. Baik, Gimana Bapak baik. masih kuliah, Pak? Ah ya, enggak apa-apa. Insya Allah akan menjadi bapak. Latihan Kak, Nah, baik, latihan baik ya. dipanggil Bapak. Baik. Jadi ini yang ditanyakan tadi ya. Awalnya itu profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang itu di kurikulum Merdeka itu ada namanya P5, Pak. Profil penguatan Pancasila ya. Itu. Nah, mengenai tentang jam sendiri, Bapak, saya boleh mau bilang Mas atau Bapak ya, enaknya mana sih? Pak Wildan aja ya. Oke. Jadi Pak Wildan, terkait tentang kaitan dengan profil Pancasila itu benar apa yang dikatakan oleh Pak Wildan tadi, itu ada kaitannya mengikuti dengan mata pelajaran, Pak. Jadi dia tidak sendiri. Adapun dia dengan sendirinya itu diberikan porsi waktu yang berbeda dengan mapelnya, Pak. Misalnya kita mau melakukan, misalnya contohnya adalah sekolah saya mengambil P5-nya adalah seni musik atau seni tari misalnya. Nah, itu kan bagian dari profil pelajar Pancasila, Pak. Nah, di situ kita petakan kira-kira kita mau lakukan itu berapa jam gitu. Selama setahun itu kita analisis. Kita sudah konsep, Pak Bildan, seperti itu. Jadi di sini dia terpisah, Pak. Profil pelajar Pancasila itu dia bukan pada mata pelajaran, bukan ikut ke mata pelajaran, tapi sesuai dengan konteks materi yang kita ajarkan kepada peserta didik. Seperti itu. Ya, seperti itu Pak Wildan. Ada lagi yang mau ditambahkan sepertinya Ya. masih ada yang mau Ya. tanggapi dulu Pak Wildan, silakan. Mohon izin sebentar ya. Boleh. Bentar agak ngelag. Jadi kan tadi kata Bapak itu kalau misalkan profil pelajar Pancasila itu ada waktu khusus. Maksudnya sudah disusun dan tidak mempunyai waktu sendiri tapi ngikut ke waktu pelajaran gitu kan. Nah, tadi juga ada kalimat yang begini, nah itu sesuai dengan konteks pembelajaran. Nah, ini jadi ada dua hal yang berbeda nih. Maksudnya yang saya tangkap begini mungkin ya. Koreksi kalau salah ya Pak ya. Dari sekolah itu menciptakan profil pelajar Pancasilanya dengan sesuai dengan konteks sekolahnya masing-masing atau padannya masing-masing. Kemudian dari situ kita aplikasikan kepada pembelajaran yang ada di sekolah, misalkan pelajaran IPA itu sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya. Terus tadi yang jadi pertanyaan, waktu khusus itu maksudnya apa, Pak? Itulah. Oke, terima kasih. Maaf, Jadi nanya, maksud Pak.
Oke, nggak apa-apa. Oke, kita saling berbagi sini ya, saling berbagi pengalaman gitu. Ya, jadi ini boleh saja kita sharing pengalaman. Jadi terkait tentang waktu khusus, misalnya gini Pak, dalam P5 di sekolahnya saya itu kan kita pilih salah satunya Pak. Misalnya kita mau seni tari, apakah kita seni musik, ataukah kita misalnya mendaur ulang sampah. Itu kan bagian dari proyek. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kan P5 ya, itu kepanjangannya. Itu. Nah, di situ di sekolahnya saya itu menerapkan pada seni tari, Pak, seni tari. Nah, di seni tari itu merupakan bagian dari simbolis sekolahnya kami itu melakukan P5-nya. Nah, kemudian terkait tentang pembagian waktunya, itu 1 tahun itu bisa kita royok, bisa kita musyawarahkan ke seluruh pendidik. Kira-kira kita mau 1 tahun itu dalam misalnya 1 tahun itu berapa JP seperti itu. Ada JP-nya Pak, ada jam pelajarannya, ada waktu limitnya Pak. Nah, kemudian di lain sisi kita apakah P5-nya itu kita akan lakukan per minggu sekali, ataukah kita mau lakukan pada hari Senin, apakah Selasa, ataukah hari Sabtu. Nah, kalau kita bisa menerapkan hari Senin, itu kan biasanya kalau untuk di kelas saya itu kan full dengan pelajaran tuh misalnya. Ini kan di luar jam pelajaran Pak ya, dia terpisah. Nah, kemudian kalau hari Selasa, Senin sampai hari Jumat itu pelajaran saya full. Nah, di situ kita bisa mencari solusi pada hari jam kosong. Dalam artian kita melakukan pada jam pelajaran atau jadwal pelajaran itu pada pembiasaan, Pak. Contohnya di sekolah saya itu ada jadwal pelajaran itu hari Sabtu itu pembiasaan. Nah, jadi di pembiasaan itulah kita isi pada untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, Pak. Gitu. Ya. Gitu, Pak Wildan. Sementara. Ya, siap-siap ngerti. Jadi pada intinya P5 itu adalah kalau di kurikulum 13 mungkin pembiasaan gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Itu gambar siap. Siap. Makasih Pak ya. Oke. Makasih juga Siap, Pak sama-sama Jimmy. Pak Wildan. Sip. Nanti kalau PPG kayaknya lebih terbayang ya Pak ya. Kalau nanti praktek ke sekolah-sekolah pasti lebih kebayang sih Kak Wildan. Jadi tunggu saja itu ya prosesnya. Oke, selanjutnya nih Pak ada yang bertanya lumayan panjang dari Pak Wira Siahaan. Mungkin saya langsung ke pertanyaannya ya Pak. Jadi beliau tuh bertanya, terasa susah gampang saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan teaching at the right level. Nah, menurut Bapak bagaimana seharusnya saya melakukan pembelajaran di kelas ini dengan menerapkan 2 pendekatan ini? Kan, terdengarnya itu kan kayak pendekatan baru gitu ya, Pak, ya. Jadi kalau misalnya dari Pak Surahmi sendiri untuk menerapkan dengan pendekatan ini nih, gimana, Pak? Mungkin ada Ya, tips atau apa ya, pengalaman yang Bapak sudah pernah lakukan? Silakan, Pak. iya, selama saya lakukan di sekolah itu diferensiasi. Berarti kita seakan-akan itu belajar Mbak mengikuti peserta didik. Kira-kira maunya kemana gitu. Maunya apa gitu. Jadi kita ikutin. Kenapa? Karena pada gaya belajarnya mereka itu beda-beda. Ada yang gaya belajarnya dengan melihat suka dengan yang bervisual atau melihat gambar-gambar yang ada ditayangkan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Kemudian ada peserta didik yang suka hanya mendengar atau audio, dan ada juga peserta didik memiliki gaya belajar secara kinestik atau menggunakan sebuah handphone, seperti itu. Nah, jadi ini tips saya adalah tentunya ini gampang-gampang susah juga. Betul yang sudah dikatakan oleh Bapak yang menanyakan tadi itu adalah gampang-gampang susah. Memang saya juga mengalami kesusahan kadang-kala Mbak Dian. Memang kenapa? Karena dari jumlah begitu banyak siswa yang saya ajar itu kisaran sekitar 30-an, Mbak. Nah, di situ tidak mungkin kita melayani satu demi satu, meskipun mereka punya pemahaman berbeda-beda, gitu. Nah, akan tetapi tidak habis di hari itu juga, tidak habis. Akan tetapi dilakukan atau dikesinambungkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Memang jelas ini adalah pekerjaan yang gampang-gampang susah
untuk berdefinisi dan untuk mengetahui apa maunya mereka. Kira-kira mereka mau apa gitu. Contohnya mereka, aduh, nggak mau suka gambar, tapi suka bercerita. Tapi di lain sisi ada siswa juga suka bercerita, tapi tidak suka menggambar. Nah, seperti itu. Seperti itu, Mbak Dian. Oke, berarti ini maksudnya pertama-tama guru harus tahu dulu ya Pak ya, ini Iya, masing-masing siswanya harus. itu sudah di posisi mana gitu ya Pak ya. Jadi kayak Iya, minat gitu ya, terus levelnya dia itu sampai mana gitu ya Pak. Mungkin kalau iya tadi yang betul banget. katanya Pak Surahmin di awal bisa dilakukan asesmen diagnostik dulu gitu ya Iya, Pak, sebelum masuk diagnostik betul. ke apa pembelajaran gitu supaya tahu juga oh ternyata masing-masing orang ini sudah sampai level mana sih gitu ya. Misalnya tadi kalau tadi yang Bapak Surahmin contohkan matematika gitu ya. Nah, itu kan ada asesmen yang bisa dipakai di PMM. Nah, itu mungkin bisa diaplikasikan juga ketika diagnostik itu mereka tuh udah sampai level mana sih matematikanya gitu. Setelah itu baru perangkaian di modulnya karena udah punya bekal diagnostik itu ya Pak ya, hasil dari uji diagnostik itu dimasukkan ke modulnya. Tapi mungkin saya sedikit menambahkan ya Pak ya, saya juga kemarin pernah sharing di program penggerak. Jadi kalau misalnya modul ajarnya itu sebenarnya satu aja ya Pak ya, tapi konten di dalam modul ajarnya itu yang karena itu diferensiasi bukan harus bikin semua modulnya sebanyak orang yang diajar, tapi di dalamnya mungkin ada penyesuaian-penyesuaian yang mana bisa dipakai untuk kelompok belajar, misalnya levelnya masih di level menengah gitu ya. Ada yang misalnya sudah levelnya sudah jauh dibanding teman-temannya, berarti ada pembelajaran lainnya gitu ya Pak. Maaf, Iya, betul. model pembelajaran lainnya gitu. Kalau ini contoh yang bisa saya berikan, misalnya kalau matematika nih, usia kayak tadi katanya Pak Surahmin jenjang kelas 5 gitu ya. Kelas 5 biasanya pecahan ya Pak ya, gitu. Mungkin kalau misalnya pecahan ada anak yang di level dia belum sepenuhnya paham tentang konsepnya gitu ya. Dia masih misalnya di kelas 4-nya masih belum paham dengan konsep bilangan satu itu ternyata kalau sebelum satu itu ada tuh bilangan namanya pecahan gitu. Nah, mungkin proses pembelajarannya dikasih tentang bagaimana konsepnya dulu gitu ya, dimulai dari situ. Nah, itu mengakomodir yang masih levelnya belum mahir gitu ya. Nah, kalau yang udah mahir, yang sudah tahu, mungkin dikasih bisa dikasih model pembelajaran. Oh, daripada mengganggu teman-temannya karena dia udah bisa, mungkin dikasih kuis dulu kah gitu ya, atau karena gurunya masih menjelaskan yang belum paham dan masih level menengah, mungkin anaknya disibukkan dengan tes-tes lainnya supaya dia bisa mengembangkan sesuai levelnya. Nah, yang gurunya bisa handle murid-murid yang memang perlu di-handle gitu ya, yang perlu diajarkan lebih dalam. Itu kalau dari saya ya, membayangkan kalau di dalam kelas itu hektiknya gitu ya, riwehnya di dalam kelas karena punya banyak murid yang ternyata levelnya beragam kayak gitu. Itu sih Pak tambahan dari saya. Kalau dari Pak Wiranya sendiri bagaimana? Ada yang mau di-sharingkan lebih lanjut terkait ini? Atau boleh Bapak Ibu guru yang lainnya gitu ya yang punya pengalaman tentang diferensiasi dan teaching at the right level, boleh di komen nih Pak Wiranya. Siapa tahu punya tips dan trik lainnya ya Pak Surahmin ya. Iya, betul. Oke. Boleh. Oke, sepertinya Pak Wiranya udah ini ya, sudah oke nih Pak. Jadi saya lanjut dengan sudah aman nih Pak Wiranya. Sip, terima kasih Pak Wiranya. Sekarang saya lanjut nih ada pertanyaan dari ini kalau Kak Halim ya. Mohon izin bertanya Pak, di IKN ini ada yang namanya P5. Pertanyaan saya, apakah P5 ini penilaian secara khusus dan jika ada hasil penilaiannya apakah dilaporkan ke orang tua siswa?
Ya, baik. Halo? Iya, Pak. Oke. Terdengar. Dengar suaranya saya, Mbak Dian? Terdengar, Pak. Ya. Ya, benar itu ada kan namanya penilaian kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler ya itu ya. Nah, itu kan bagian dari P5. Jadi dia nilainya tersendiri, Mbak Dian. Itu. Oke. Ya. Nilainya tersendiri dan bentuknya tuh Ya. bentuk penilaiannya Nah, seperti apa, Pak? Apakah kalau yang di itu kurikulum 13? ada format penilaian itu beda dengan kurikulum 13 pada rapor. Nah, yang bikin apa ya? Agak keluar ekstra lagi tenaganya kita itu adalah ketika kita mengisi rapor pada kurikulum Merdeka itu kita harus mengisinya itu di satuan pendidikan tertentu, Pak. Maksud dalam artinya satuan pendidikan Bapak Ibu guru di mana mengajar seperti itu. Jadi dia belum bisa dibawa ke rumah gitu dan bisa ke bawah mana-mana itu. Harusnya diselesaikan di sekolah gitu. Nah, beda dengan kurikulum 13. Kurikulum 13 ini sudah bisa barangkali kita mau kerjakan di rumah maupun di mana ada waktu luang itu bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya pengisian pada perangkat kurikulum Merdeka, terutama pada rapor pendidikan itu, kita mengisinya di satuan pendidikan. Gitu. Seperti itu Mbak Dian. Itu maksudnya ada format sendiri yang memang Iya, disediakannya benar. di Benar, laptop ada Pak, format di komputer kantor gitu ya, Pak ya? artian ada aplikasinya Mbak Dian, ada aplikasinya. Ada aplikasi rapor kurikulum Merdeka, ada. Ada rapornya yang sudah disediakan itu. Akan tetapi itu tidak bisa diakses. Rapor pendidikan itu, maksud saya rapor kurikulum Merdeka itu tidak bisa diakses selain di satuan pendidikan atau dalam artian di sini sekolahnya kita. Oke, Jadi, kalau di luar dia jangkauan harus sekolah nggak bisa diakses yes. ya, Pak? Ya itu untuk sementara yang saya dengar informasi adalah seperti itu, melihat dari beberapa sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka gitu. Oke, terjawab ya Pak Halim. Gimana? Jadi memang sudah ada dan termasuk raport ini juga ditambahkan oleh Pak Aldi ya. Jadi ada penilaian dan ada raportnya dan harus dilaporkan karena itu kan bagian Ya, pembelajaran ya benar. Pak ya. Benar Jadi sekali, juga masih harus dilaporkan, Mbak. Begini maksudnya kenapa harus dilaporkan? Karena di sekolah itu membuat sebuah kerajinan tangan, misalnya kita membuat rumah-rumahan dari stick itu yang didapat dari sekolah ketika mereka siswanya kita itu merancang, itu bisa kita nilai dan kemudian kita bisa perlihatkan ke peserta didiknya itu, kemudian peserta didiknya itu perlihatkan sama orang tuanya. Gitu. Benar, itu. oke. Sip, terima kasih Pak Surahmin. Selanjutnya nih ada yang bertanya dari ini Kak Tio, selamat malam. Perkenalkan saya Tio, izin bertanya pada bagian komponen modul ajar pada bagian komponen inti terdapat refleksi peserta didik dan pendidik. Kalau ada contohnya boleh dibagikan Pak. Mungkin Pak Surahmin punya contoh untuk refleksi Pak, format refleksi. Cuman saya begini ya, belum menyusun dalam artian saya bisa menjawab pertanyaannya Bapak siapa ya? Pak Tio. Pak Tio, betul Pak Tio. Mohon maaf Pak Tio, salam kenal. Oke, jadi Pak Tio gini ya, mengenai tentang di kegiatan inti pada komponen modul ajar itu memang benar ada yang namanya refleksi sesuai dengan yang saya share tadi. Mohon saya share dulu ya, Mbak ya, supaya gitu. Nah, di sini ada refleksi ya, ada refleksi di mata pelajaran atau di materi yang kita bawakan, misalnya mata pelajaran matematika. Nah, di sini tadi ada refleksi dari peserta didik dan ada refleksi dari pendidik. Nah, mengapa ini perlu? Kenapa perlu? Karena kita juga harus mengetahui kira-kira ketika kita mengajar ke peserta didik ini kira-kira mereka itu paham nggak? Misalnya di mata pelajaran matematika pada materi pecahan misalnya saya ambil satu fokus saja ke pecahan. Misalnya subtemanya adalah seperti ini, misalnya mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, misalnya seperti itu. Nah, di situ kalau misalnya ada beberapa siswa yang di mana belum mampu menyerap ilmu
kita terkait tentang materi pecahan, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu, nah itu bisa menjadi refleksinya kita. Kira-kira refleksinya kita apa ya? Salah satunya mungkin kita bisa meningkatkan medianya, Bapak. Media apa ya? Tentunya di situ adalah media ajarnya. Nah, misalnya kita hanya membuat atau hanya membawa atau misalnya kita hanya berupa abstrak. Misalnya kita hanya memperlihatkan kepada peserta itu sebuah gambar misalnya. Gambar apa ya? Mungkin bisa jadi gambar pizza. Artinya yang bentuk lingkaran itu bisa kita belah menjadi beberapa bagian. Nah, itu kan abstrak. Nah, kemudian kalau yang konkret, nah itu bisa juga Bapak Ibu pakai atau Bapak Ibu lakukan, yaitu menggunakan apa? Ya barang nyata. Ya misalnya kalau misalnya kita mau buat, contohnya seperti pizza aja. Kalau misalnya ada pizza di rumah, bawa saja ke sekolah. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada sisanya. Nah, kemudian selain itu juga pecahan itu juga bisa kita lakukan kalau misalnya tidak ada pizza ya cari buah yang lain, maksudnya jeruk, ya kan yang mudah dibawa ke kelas gitu dan maksudnya. Nah, kalau misalnya benda konkret itu kita bawa ke dalam kelas, saya yakin dan percaya siswa itu antusias banget, motivasinya tinggi. Kenapa? Karena ada makanan di dalam kelas itu. Jadi kita bisa belah menjadi beberapa bagian itu. Misalnya kita mau belajar mengenai tentang pecahan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, contohnya adalah misalnya kita mulai dari C1. Mengajar itu kan kita mulai dari yang rendah ya, mulai dari yang terbawah dulu pemahaman konsepnya. Nah, bagaimana caranya ya? Tentunya kita sebelum lanjut ke pecahan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran terlebih dahulu kita definisi dulu apa itu pecahan seperti itu. Nah, kemudian kita mengenalkan pecahan biasa, kemudian kita mengenalkan pecahan campuran. Nah, kalau memang sudah ini terjadi, Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu terapkan, itu secara tidak langsung nanti mereka akan mengetahui alur pembelajarannya, alur pelaksanaan mengerjakan soalnya. Nanti mereka akan bisa paham Bapak Ibu bagaimana caranya kita mengajak kepada peserta didik kita itu bagaimana caranya mengubah pecahan biasa itu menjadi pecahan campuran seperti itu. Nah, kemudian tentang refleksi yang berikutnya adalah refleksi peserta didik. Nah, tentunya refleksi peserta didik tentunya kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu kira-kira apa yang saya ajarkan kepada peserta didik itu bisa dinilai oleh peserta didiknya kita. Kira-kira misalnya kita kurang menarik nih, misalnya mengenai tentang pecahan. Nah, saya ngajarnya atau metodenya berupa metode ceramah gitu. Nah, kemudian saya misalnya menggunakan metode blended learning, membentuk sebuah kelompok besar maupun kelompok kecil atau boleh juga dilakukan secara individu. Nah, disitulah mereka melakukan refleksi. Nah, kemudian dari refleksinya mereka itu menjadi bahannya kita. Seperti itu, Mbak Dian. Oke, Ya, baik. Ini dari Pak Aldi juga menambahkan ya. Jadi kalau Pak Aldi menambahkan ada pertanyaan yang bisa diberikan, misalnya kalau untuk siswa mungkin apakah kalian sudah mengerti? Jadi ada pertanyaan, apakah kalian sudah mengerti materi pembelajaran ini? Apakah ada kesulitan dalam memahami materi ini gitu ya? Kalau guru, tujuan pembelajaran sudah tercapai untuk siswa sejauh apa dan kesulitannya di sejauh apa? Mungkin tambahan dari saya, kalau misalnya bulan lalu Bapak Ibu ikut pelatihan juga, saya bikin ada proses refleksinya. Ini mungkin bisa metode refleksi yang bisa Bapak Ibu pakai di kelas. Ada namanya refleksi bisa di searching aja Bu di Bapak Ibu bisa searching di internet. Ada metode refleksi namanya 4F. Terus ada namanya ORIT, terus ada juga refleksi know, saya sambil nulis di ini ya, know, want to know, and learn. Nah, ini metode refleksi yang bisa Bapak Ibu terapkan juga di ini ya di dalam kelas, karena kalau saya
biasanya refleksi cuma hanya pertanyaan itu kurang seru. Tapi tadi kalau Pak Surahmin bilang kan bisa dilakukan berkelompok gitu ya Pak ya. Bisa juga sharingnya partner gitu ya, berdua-dua. Nah ini ada Iya. metode refleksi yang bisa diterapkan. Ada 4F, ORID, refleksi know, want to know, dan learn. Itu juga bisa Bapak Ibu searching di internet karena sebenarnya metode refleksi banyak sekali ya Pak ya di yang bisa diaplikasikan, dan itu silakan pilih salah satu yang memang cocok dengan modul ajar yang hari itu sedang digunakan gitu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Surahmin atas jawabannya. Terakhir ini ada pertanyaan dari pertanyaan dari Mr. Pri. Mau tanya, untuk raport P5 apakah memang harus dibuat seperti modul yang sudah dicontohkan sedemikian rupa, karena mengingat saat ini guru-guru masih beradaptasi sehingga justru malah menambah kegiatan yang ekstra sehingga fokus untuk gelar karya yang membuat guru keteteran. Apakah Pak Surahmin punya best practice yang mungkin sudah pernah dilakukan di sekolah Pak? Silakan. Baik. Apakah raportnya memang harus seperti itu? Ya, biasanya kita juga miskomunikasi tentang P5 itu, yang dimana setiap sekolah itu dia mengajar gelar karya seperti itu. Saya juga belum menerapkan Mbak Dian di sekolah saya karena sekolah saya bukan bagian dari sekolah penggerak. Itu kan ada sekolah penggerak, ada guru penggerak itu Mbak Dian. Nah, saya di sini hanya bisa melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dian dari pertanyaan oleh Bapak Guru tadi ya, terkait tentang bingung. Sebenarnya saya juga masih mengambang karena saya juga nggak berani memberikan suatu statement ya, karena jujur saja bahwasanya di sekolahnya kami dan bahkan juga banyak juga beberapa sekolah itu mereka itu antusias banget menggelar gelar karya gitu. Jadi seakan-akan gelar karya itu dipertontonkan, kemudian dari produknya siswa itu jadikan barang pameran gitu. Nah, seharusnya itu tidak perlu terjadi sebenarnya, nggak perlu dan nggak perlu mengejar itu gitu sebenarnya. Seperti itu Mbak Dian, yang seperti saya ketahui. Yap, ini mungkin penambahan dari saya, karena kebetulan saya juga pernah sharing di program organisasi penggerak nih Pak. Kalau saya bentuk untuk itu berarti termasuk apa sih? Saya lupa. Berarti ini maksudnya bukan ke raportnya ya, tapi kayak lebih ke bagaimana cara menilai asesmen akhirnya gitu ya Pak ya. Kalau saya, sepengetahuan saya, sepemahaman saya, untuk project based learning, itu tuh sebenarnya banyak formatnya Pak. Jadi benar katanya Pak Surahmin, nggak cuma gelar karya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa explore di internet, itu kalau project based learning itu banyak asesmen yang bisa dilakukan. Presentasi itu juga termasuk salah satu asesmen akhir yang bisa Bapak Ibu pakai. Atau kalau nggak sesimpel mereka menunjukkan karya dari rumahnya, boleh loh Bapak Ibu. Jadi nggak perlu sampai yang megah gitu ya Pak ya. Jadi ada gelar karya Betul, atau iya. kayak pameran yang sampai mengundang banyak orang itu nggak perlu seperti itu sih. Jadi bahkan kalau misalnya mereka hanya menunjukkan kepada orang yang misalnya bermanfaat, mereka bikin proyeknya itu kalau di rumah saya susah bangun tidur gitu kan, saya susah bangun pagi. Akhirnya dia bikin proyek untuk membuat dirinya lebih bisa bangun pagi, dan mereka bikin laporan aja itu udah termasuk bentuk asesmen sih. Dan itu bisa jadi raport ke orang tua juga gitu Pak. Jadi kalau saya sepemahaman saya P5 itu asesmennya bisa disesuaikan gitu. Ya Pak Pri ya. Dan benar ini Pak Aldi juga menambahkan, mungkin Pak Aldi udah menerapkan di sekolahnya ya, jadi tidak selalu gelar karya gitu. Betul, harus sifatnya konsisten. Oke, itu pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya, Pak Surahmin juga yang sudah diberikan pertanyaan, dan mungkin karena keterbatasan waktu juga dan ada sedikit pengumuman,
saya izin untuk meminta Pak Surahmin memberikan kata penutup gitu ya. Sama mungkin tambahannya nih Pak, kan yang bergabung di sini mungkin belum semuanya bergabung di teman pengajar belajar nih. Nah, boleh sedikit cerita apa sih benefit atau kebermanfaatan yang Pak Surahmin dapatkan gitu ya, praktek baik yang Bapak dapatkan di dalam grup teman pengajar belajar itu Pak. Jadi boleh ke closing statement-nya itu. Silakan Pak Surahmin. Sambil Baik. boleh tutup saja ya Pak screen-nya biar terlihat wajahnya Pak Surahmin. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama-tama adalah saya ucapkan terima kasih kepada komunitas pengajar belajar yang sudah memberikan ruang bebas kepada saya khususnya, dan adapun banyaknya program-program pengajar belajar ini sangat saya senangi selama kurang lebih 2 tahun menjadi anggota ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan disinilah saya bisa belajar banyak, mulai dari sharing-sharing, dan kemudian ada beberapa inti materi terkait tentang penggunaan media, salah satunya baik itu media kuisis, kemudian Classpoint juga ada, semuanya sudah di sini. Dan kemudian ada yang terbaru yaitu ChatGPT AI, itu saya juga sudah bisa menerapkan karena dari komunitas pengajar belajar. Disinilah ruang bebasnya kita untuk belajar, untuk menimba ilmu. Semuanya itu ada di pengajar belajar, dan alhamdulillah dengan adanya komunitas pengajar belajar itu membuat saya terdorong untuk berinovasi lagi supaya bisa menambah wawasan saya. Dan tentunya bagi Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan responden atau memberikan referensi kepada teman-teman semuanya guru yang ada di pelosok Nusantara, agar kiranya bisa bergabung kepada komunitas pengajar belajar, karena komunitas belajar memang keren menurut saya. Terima kasih Mbak Dian. Mantap. Terima kasih Pak Surahmin. Jadi Bapak Ya. Ibu yang masih kemarin kalau saya share polling nih Pak ya di grup sebelah yang belum di teman pengajar belajar, katanya alasannya mungkin sulit membagi waktu atau kayak merasa kalau gabung di grup juga itu khawatirnya keteteran gitu. Tapi karena manfaatnya itu lebih terasa ya Pak Surahmin ya. Jadi bisa Iya, benar. Manfaatnya kerasa banget, Mbak. ya. Kerasa Jadi banget. Pak Surahmin menyarankan nih Bapak Ibu untuk bergabung di teman pengajar belajar. Terima kasih ya Pak sudah berbagi pengalamannya gitu ya, ilmunya mantap sekali. Senang deh Ya, makasih. dengar sesi hari ini semuanya aktif gitu ya Pak ya, maksudnya saling membantu menjawab juga. Ini salah satu habit yang bagus juga ya. Jadi guru-guru itu bukan saatnya lagi sikut-sikutan, tapi saling kolaborasi ya Pak ya, untuk ke depannya. Benar banget. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Surahmin untuk waktunya. Tapi jangan kemana-mana dulu sambil saya sedikit ada pengumuman dan nanti di akhir kita akan berfoto bersama. Oke, sedikit pengumuman untuk teman-teman nih. Untuk sertifikat 8JP, seperti tadi di awal saya sampaikan, hadir